dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Amsal Christy Sitepu. Hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 oleh kami M.Y. Gisam, Muhammad Sabriyadi Gisam sebagai ketua, Muhammad Kasim dan Hakim Ad Hoc Dr. Gustaf Ayat Aringan Marfau masing-masing sebagai anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 1 April. Punya hak untuk menentukan sikap, terima, pikir ataupun melawan undang-undang. Secara keseluruhan pemeriksaan perkara ini dimana? Apa ini? Amsal, kasih keterangan dikit. Amsal, Bang. Bang, kasih keterangan dikit, Bang. Teman-teman semua ya. Amsal. Kita sudah melihat bahwa proses persidangannya sudah cukup lama ataupun kita bilang sudah cukup panjang ya. Jadi tadi sudah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Jadi kami menghormati daripada putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan. Untuk itu kami bersikap pikir-pikir selama 7 hari daripada putusan pengadilan tersebut. Memang kemarin sudah kita tuangkan di dalam tuntutan bahwa memang ada kesalahan di situ dan sudah ada hasil audit daripada inspektorat Bang di situ di tuntutan kita kemarin. Intinya kita tetap berkoordinasi kepada pimpinan untuk selanjutnya langkah apa yang kita ambil ke depannya. Kita memang pada saat ini fokus kepada si Amsal dan beberapa tersangka lainnya yang split. Jadi kita kemarin menunggu daripada putusan ini untuk melakukan pengembangan selanjutnya, Bang. Kasih jalan, Bang. Kasih jalan. Makasih ya. Ayo. Terima kasih. Amsal. Dihormati oleh pemerintah Indonesia berdasarkan konstitusi kita dari masa ke masa dalam melawan segala bentuk kebiadaban, segala bentuk penjajahan, segala bentuk invasi, memberikan perlindungan kepada kurang lebih 1.200 pasukan Indonesia yang di Lebanon, lakukan perdamaian dunia di Lebanon. Pada kesempatan yang sangat baik ini ada beberapa sikap yang penting untuk kita sampaikan. Yang pertama tentunya empati dan juga dukungan moral bagi keluarga korban serangan ini. Dan insya Allah kita juga akan ke rumah duka. Kami dapat kabar nanti jenazah dalam waktu dekat akan dipulangkan ke Indonesia via Jakarta. Nanti kita akan update informasinya dan insya Allah kita juga akan berkunjung ke rumah duka. Kemudian yang kedua, serangan yang terjadi di Lebanon ini juga bentuk nyata dari pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 serta pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Jadi ini
tidak semata-mata pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, juga hukum humanitar internasional. Ini juga bentuk dari praktek penjajahan kaya baru. Nah, pada saat yang sama kita juga meminta kepada UNIFIL untuk membuka investigasi independen, kemudian melakukan apa yang disebut dengan investigasi yang memastikan yang bertanggung jawab harus dihadapkan pada pengadilan internasional. Kemudian kita juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk melindungi kurang lebih 1.200 prajurit Indonesia yang masih bertugas di Lebanon dan memastikan keselamatannya. Karena memang pasukan perdamaian ini dipersiapkan untuk peacemaker, untuk menjadi pasukan penyokong perdamaian, bukan pasukan perang. Jadi harapan kita kepada Presiden untuk melindungi. Nah, cara melindunginya ada macam-macam. Bisa dengan menarik seluruh pasukan perdamaian ini kembali ke Indonesia dulu demi keselamatan seluruh pasukan yang ada. Bisa dengan cara yang lain, misalnya dengan diplomasi internasional, dengan komunikasi internasional, karena pasukan perdamaian ini tidak hanya dari Indonesia, pasukan perdamaian ini juga dari banyak negara. Nah, yang lain, teman-teman hormati, apa yang terjadi di Lebanon itu sekaligus membangun refleksi bagi kita agar juga Presiden mengevaluasi kembali keberadaan Indonesia di BOP. Jadi ini momentum yang tepat untuk keluar dari BOP. Jadi semakin kita tidak percaya bahwa BOP itu akan membawa perdamaian. Jadi bagaimana kita mau melindungi masyarakat yang di Gaza misalnya. Pada saat yang sama ada 3 prajurit TNI yang berangkat ke sana dengan kemuliaan hati untuk membawa nama besar bangsa Indonesia, justru meninggal, dan pemerintah harapan kita untuk memberikan perlindungan di masa yang akan datang. Jadi pada prinsipnya kebiadaban ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus tegas, harus berani, tidak cukup hanya mengutuk saja, tetapi juga mendorong ada investigasi independen yang dilakukan oleh UNIFIL, dan pemerintah Indonesia kita harapkan untuk aktif di dalam investigasi itu. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.